ikut bergabung masuk ke virtual Zoom. Ya, untuk minggu ini yang akan melakukan presentasinya kelompoknya sudah masuk bergabung ya di virtual Zoom, bisa mempersiapkan untuk menyiapkan slide PowerPoint-nya dengan melakukan share screen di layar.
Ya, bisa melakukan share screen untuk kelompok yang akan mempresentasikan tugas kelompoknya melakukan share screen di layar. Pak, kelompok kami izin presentasi ya, Pak. Ya, bisa memulai untuk melakukan presentasi dilakukan dengan mengawali share screen di layar, kemudian dicoba di-record dari salah satu anggota kelompoknya untuk tugas presentasi dari kelompoknya. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Mora, selamat pagi teman-teman semua. Ya, Pada selamat kesempatan pagi. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul A Study on Power Performance for Straight Blade Vertical Axis Wind Turbine by Field and Wind Tunnel Test. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Bayu Tutuko dengan NIM 1910311057. Nama saya Yildian Marasa Abimanyu dengan NIM 191031146. Nama saya Lukas Febri Andreas dengan NIM 1910311059. Nah, untuk yang pertama kali akan menjelaskan adalah Saudara Abi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ini kita mulai aja. Yang pertama, ini ada tentang vertical axis wind turbine. Nah, apa sih itu vertical axis wind turbine itu? Nah, turbin angin sumbu vertikal adalah jenis turbin angin di mana poros rotor utamanya itu diatur melintang terhadap angin, tetapi tidak harus vertikal. Nah, sedangkan komponen utamanya terletak di dasar turbin. Nah, itu bisa lihat kayak digambar di samping ya. Nah, lalu dalam makalah ini, kinerja daya dari turbin itu diselidiki secara eksperimental dengan eksperimen terowongan angin dan uji lapangan.
Lalu ada peningkatan minat pada pengadaan turbin angin skala kecil ini sebagai sumber energi di lingkungan binaan. Nah, lanjut, dalam kebanyakan kasus, lokasi terbaik untuk tiang meteorologi adalah melawan arah angin turbin ke arah dari mana angin yang valid diharapkan datang selama uji lapangan. Nah, itu skemanya ada kayak di gambar di samping ya. Lalu tahap dalam melakukan penelitian ini tuh yang pertama ada karakteristik medan aliran diperoleh melalui pengukuran distribusi kecepatan angin pada percobaan terowongan angin. Lalu ada efek dari kecepatan aliran bebas masuk dan intensitas turbulensi pada koefisien daya diselidiki dalam uji lapangan. Terus hasil eksperimen yang diperoleh dari uji terowongan dan terowongan angin dan uji lapangan akan dibandingkan. Bisa lanjut ke Dimas. Dim masih di mute, Dim. Baik, mohon maaf. Untuk percobaan yang pertama itu ada uji pada wind tunnel atau terowongan angin, di mana uji pada terowongan ini dilakukan di Mie University Jepang dengan circular type wind turbine. Spesifikasi dari wind tunnelnya, diameter outletnya adalah sebesar 3,6 meter dengan kecepatan angin maksimum yang dapat dialirkan adalah 30 meter per second dengan panjang penampang uji adalah 4,5 meter dan ujian dilakukan kecepatan anginnya adalah 8 meter per second dengan intensitas turbulensi di bawah 0,5%. Bisa di next. Nah, ini spesifikasi lebih lanjutnya. Tadi udah kita bacain spesifikasi wind tunnelnya. Selanjutnya spesifikasi rotornya, di mana rotor yang digunakan adalah menggunakan dua bilah rotor profil dengan dua bilah rotor profil dengan jenis NICA 0021 dengan diameter 2 meter dan tinggi bilah 1,2 meter. Kecepatan rotasi dari rotornya berkisar dari 0 sampai 6.000 rpm dengan massa momen inersia 5 kali 10 pangkat min 5 dan aliran di sekitar bilah ukur diukur dengan menggunakan metode LDV. Nah, selanjutnya ada kondisi ujinya. Kondisi kecepatan arus utama atau U0 itu adalah 8 meter per second dengan sudut pitch blade atau sudunya adalah 6 derajat. Selanjutnya medan aliran di sekitar turbin angin diukur pada 3 kecepatan rasio, yaitu low tip speed ratio, optimum tip speed ratio, dan top tip speed ratio dengan lambda yang berbeda-beda, di mana pada low speed tip ratio itu lambdanya sebesar 1,38, kemudian pada optimum tip speed ratio lambdanya sebesar 2,19, dan pada top speed ratio itu lambdanya sebesar 2,58. Nah, selanjutnya ini ada bilangan Reynolds yang dimasukkan sebagai parameter uji, di mana bilangan Reynolds yang dimasukkan sebagai parameter uji masing-masing adalah sebesar 1,91 kali 10 pangkat min 5, selanjutnya ada 2,89 kali 10 pangkat min 5, dan 3,12 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa dilihat skema dari pengujian pada wind tunnel. Bisa dilihat pada sebelah kiri ini, yang hijau ini, yang berwarna hijau itu merupakan LDV probe untuk mengukur kecepatan anginnya. Selanjutnya bisa dilihat juga pada wind tunnel outletnya ini, diameternya sebesar 3,6 meter, di mana dari situ angin akan berhembus dari wind tunnel outlet menuju wind tunnel inlet yang akan memutar rotor yang sudah disediakan. Di sini bisa dilihat juga bilahnya setinggi 1,2 meter. Terus ada torsimeter juga di bawahnya. Ya, bisa di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukas. Sekarang kita masuk ke prosedur uji lapangannya. Ini kan ada 2 tiang ukur A dan tiang ukur B.
Untuk tiang ukur A itu dipasang di posisi X0 dan Y 4,7 dan terdiri dari 3 anemometer tipe cup pada posisi 1, anemometer ultrasonik A, 3 anemometer tipe cup pada posisi 2. Nah, sedangkan tiang ukur B itu dipasang pada posisi X-nya 0 dan D-nya itu min 4,7. Jadi dia Y-nya itu berjarak sama itu dari tengah, dari straight bladed VAWT itu ke A dan B itu jaraknya sama. Terus ada 3 anemometer di tipe cangkir pada posisi 4. Selanjutnya laju aliran angin datang dianggap 90 derajat dari turbin. Frekuensi sampelnya 50 Hz. Next. Nah, selanjutnya ada juga nilai dari putaran yang searah rotor adalah positif. Arah angin 270 derajat. Bangun diukur melalui anemometer tipe 3 cangkir yang dipasang pada posisi Y0, Z0 dan X1 dan 2. Sistem koordinat yang dipakai adalah X min, Y min dan Z. X. Nah, jika semuanya udah pada posisi, pengukuran itu dilakukan pada X1, 2, dan 3. Ini kan ada titik-titiknya nih. Nah, pengukuran itu dilakukan di X1, X2, X3. Next. Turbin anginnya diuji di kemiringan sudu beta 6 derajat. Ini yang kita bisa lihat di dekat pitch angle tuh. Betanya harus lebih kecil dari 6 derajat. Diuji awal untuk memiliki output daya tertinggi. Efek pedang sudut pitch pada kinerja VAWT ditunjukkan pada gambar berikutnya. Gambar 5 menjelaskan definisi sudut pitch blade. Seperti yang bisa dilihat dari gambar ini, sudut pitch sudu B adalah sudut antara garis chord diwakili oleh garis putus-putus yang lurus ini. Terus dan lokus putaran rotor arah tangensial. Bila arah di mana tepi depan airfoil keluar diartikan positif. Next. Nah, selanjutnya ada metode pemrosesan data. Datanya diambil pada Oktober 2012 hingga Maret 2015, kecuali pada kondisi hujan dan salju. Sama kecuali pada kecepatan rata-rata angin harian menurun hingga kurang dari 4 meter per second. Next. Waktu mau menghitung datanya, rata-rata kecepatan angin diambil dari 3 hasil pengukuran anemometer yang berada posisi 2 dan 3. Jadi F itu kecepatan angin rata-rata pada saat bangun ketika turbin angin selama operasi. UF itu sama dengan U2 ditambah U3 dibagi 2. U aksen N sama dengan UN bagi UNR. Sedangkan UN itu U-wake dibagi UF. U-wake itu kecepatan angin sesaat. Nah, terus UNR itu U aksen wake dibagi U aksen F. Next. Bisa dilanjut, tim. Selanjutnya adalah menentukan koefisien power atau koefisien daya. Caranya adalah koefisien power sama dengan QW per 0,5 rho A U pangkat 3 AV, di mana Q itu adalah torsi rotor, terus ada sudut angular, rho density dari udara, A luas sapuan dari rotor, dan UAV adalah kecepatan angin rata-rata. Kemudian untuk menentukan tip speed ratio, lambda sama dengan R omega per UAV, di mana R adalah rotor, omega adalah sudut angular, dan UAV adalah kecepatan angin rata-rata. Nah, selanjutnya intensitas turbulensi dapat didefinisikan sebagai TI sama dengan akar dari super N, sigma N I sama dengan 1, dalam kurung UAV min U10 AV pangkat 2 per U10 AV, di mana N adalah sampel percobaan selama 10 menit, kemudian U10 AV adalah kecepatan angin rata-rata selama 10 menit atau selama percobaan itu berlangsung. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata kecepatan angin pada anemometer,
adalah WDAV sama dengan WDA ditambah WDB per 2. Di mana WDA adalah rata-rata angin dari arah A selama 1 menit, dan WDB adalah rata-rata arah angin dari arah B selama 1 menit. Selanjutnya, bilangan Reynolds yang merupakan parameter penting dalam studi ini didefinisikan sebagai Reynolds number sama dengan WC per V, di mana W itu adalah kecepatan resultan dari bilahnya. Selanjutnya C adalah panjang chord bilah dan V adalah viskositas kinematik udara. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil percobaan di mana untuk memahami efek sudut pitch blade dari kinerja vertical axis wind turbine, eksperimen dilaksanakan di terowongan angin. Nah, dari hasil percobaan pada terowongan angin ini, ditentukan sudut pitch blade yang optimal, yaitu sebesar 6 derajat, dan rasio kecepatan tip speed yang optimal atau optimum tip speed ratio. Selanjutnya, distribusi kecepatan angin pada 3 tip speed ratio yang berbeda dengan sistem LDV pada percobaan terowongan angin. Selain itu, koefisien daya dan distribusi kecepatan angin yang diperoleh dari uji lapangan selanjutnya akan dibandingkan dengan data yang diperoleh pada percobaan terowongan angin. Nah, untuk menentukan kurva, untuk melihat selanjutnya bisa dilihat kurva dari koefisien dayanya pada wind tunnel atau terowongan angin dengan mengatur kecepatan angin sebesar 8 meter per second. Sedangkan pada uji lapangan, kan kecepatan anginnya tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diatur. Nah, cara mengatasinya ini adalah dengan cara menjaga kecepatan rotor agar tetap konstan. Nah, di sini bisa dilihat efek dari sudut pada bilah turbinnya. Di sini bisa dilihat untuk sudut bilah, di mana yang warna kuning ini sudutnya sebesar 4 derajat, yang warna hijau itu 6 derajat, dan yang warna hitam itu 8 derajat. Di sini bisa dilihat nilai maksimum untuk koefisien power atau koefisien daya untuk bila sudut 4 derajat adalah sebesar 0,198, pada 6 derajat adalah 0,208, dan pada 8 derajat adalah 0,189. Bisa dilihat yang paling optimum adalah di sudut 6 derajat. Dan optimum speed ratio yang paling efisien adalah optimum tip speed ratio dengan lambda sebesar 2,19 saat kecepatan angin berada 8 meter per second. Nah, selanjutnya adalah efek dari bilangan Reynolds. Pada percobaan kali ini digunakan bilangan Reynolds dengan interval 1,62 kali 10 pangkat min 5 kurang dari bilangan Reynolds yang diuji kurang dari 2,89 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kinerja pada vertical axis wind turbine berhubungan langsung dengan bilangan Reynolds. Secara umum, semakin tinggi bilangan Reynolds, maka semakin baik kinerja turbin. Di sini bisa dilihat bilangan Reynolds tertinggi adalah 2,89 dikali 10 pangkat min 5. Bisa di next. Nah, ini selanjutnya ada efek dari kecepatan anginnya itu sendiri, di mana fluktuasi koefisien daya terhadap tip speed ratio lambda dalam uji lapangan. Pada gambar ini, atau pada gambar di samping, koefisien daya dihitung setiap 10 menit. Kemudian perlu dicatat bahwa karena kondisi kecepatan angin di lokasi, koefisien daya turbin angin utama bergantung pada low tip speed ratio. Di sini bisa dilihat sebaran dari kecepatan anginnya ini. Bisa di next. Nah, selanjutnya juga ada efek dari kecepatan angin berikutnya, di mana yang berwarna merah ini itu anginnya dengan kecepatan 3-4 meter per second. Selanjutnya yang berwarna hijau ini kecepatan 4-5 meter per second. Yang berwarna ungu ini kecepatan anginnya 5-6 meter per second. Yang warna biru kecepatan anginnya 6-7 meter per second. Yang warna kuning dengan kecepatan 7-8 meter per second. Kemudian yang berwarna merah terang kecepatan anginnya 8-9 meter per second. Selanjutnya yang berwarna hijau kecepatannya 9-10 meter per second. Yang berwarna ungu 10-11 meter per second.
grafik ini menunjukkan distribusi koefisien daya pada per 10 menit untuk kecepatan angin yang berbeda-beda. Selanjutnya pada rasio kecepatan ujung yang sama, semakin tinggi kecepatan angin, semakin baik kinerja daya pada vertical axis wind turbine. Hal ini karena dengan meningkatnya kecepatan angin, maka bilangan Reynolds dari sudu akan meningkat. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi bilangan Reynolds, maka semakin baik juga kinerja dari turbin angin sumbu vertikal. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Lanjut, di sini ada grafik dari efek intensitas turbulensi. Nah, bisa dilihat keterangan sesuai grafiknya ada intensitas turbulensi 0,25, lalu yang segitiga pink itu intensitasnya 0,3, lalu yang kotak 0,35, dan yang bulat itu 0,4. Koefisiensi daya berkurang pada rasio kecepatan ujung tinggi dengan meningkatnya intensitas turbulensi. Nah, karena kecepatan putaran turbin angin dijaga konstan, untuk kecepatan angin yang lebih rendah, rasio kecepatan ujungnya akan lebih tinggi, menyebabkan intensitas turbulensi yang tinggi. Lalu kecepatan angin yang rendah menunjukkan intensitas turbulensi yang rendah, turbulensi yang tinggi. Sedangkan turbulensi kecepatan angin yang lebih tinggi menunjukkan intensitas turbulensi yang rendah. Bisa dilihat kayak grafik di samping, apabila intensitas turbulensinya itu semakin rendah, maka kecepatan anginnya itu akan bertambah. Nah, untuk grafik ini juga berlaku sama ya. Semakin tinggi untuk Reynolds numbers-nya, semakin rendah untuk Reynolds numbers-nya, maka intensitas turbulensi yang terjadi pun akan semakin besar. Ini bisa dilanjut ke Lukas. Ya, selanjutnya ada perbandingan terowongan angin dan uji lapangan. Jadi yang sebelah kiri ini tuh ada yang bisa dilihat nih VAWT terus ada yang titik 1D sama 2D. Nah, ini diuji terus menghasilkan sudut yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kayak gitu. Nah, ini dari sebelah kiri VAWT ini ada sumber anginnya. Bisa dilihat panah yang biru itu yang wind tunnel, sedangkan yang panah yang hitam itu yang field test. Nah, bisa dilihat di sini. Pengukuran dilakukan dari titik X, D1 dan 2 dengan 3 rasio kecepatan yang berbeda. Sebuah vertikal dan horizontal mewakili posisi longitudinal dan kecepatan angin dan dimensi saling mempengaruhi. Next. Ini kesimpulannya. Jadi pertama, kinerja turbin angin uji tampaknya sedikit bergantung pada blade pitch angle, memiliki koefisien daya maksimum untuk blade pitch angle 6. Kinerja turbin angin uji ditingkatkan dengan meningkatnya bilangan Reynolds. Ketiga, koefisien daya yang diperoleh dari uji lapangan menunjukkan nilai yang lebih besar daripada hasil terowongan angin pada rasio kecepatan ujung rendah dan tinggi. Sebaiknya koefisien daya yang diperoleh dengan uji lapangan menunjukkan nilai yang lebih kecil dari hasil terowongan angin pada rasio kecepatan ujung optimal. Selanjutnya, sedikit perubahan untuk koefisien daya yang diamati pada rasio kecepatan ujung rendah pada intensitas turbulensi yang berbeda. Namun, koefisien daya berkurang pada rasio kecepatan ujung tinggi dengan meningkatnya intensitas turbulensi. Yang terakhir, kecepatan bangun dalam uji lapangan memungkinkan pemulihan lebih cepat daripada kecepatan bangun di terowongan angin. Selanjutnya, kecepatan bangun semakin berkurang dengan meningkatnya rasio kecepatan ujung. Selanjutnya, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya dapat langsung mengetikkan di kolom komentar atau segera mengaktifkan mic-nya. Terima kasih.
Baik, udah ada pertanyaan, yaitu pertanyaan dari saudara Darel, apakah yang dimaksud dengan LDV? Baik, izin menjawab. LDV atau Laser Doppler Velocimetry merupakan sebuah teknik pengukuran menggunakan pergeseran Doppler dalam sinar laser untuk mengukur kecepatan dalam aliran fluida. Nah, dalam konteks ini fluidanya adalah angin itu sendiri. Khususnya pada wind tunnel tadi, kan wind tunnel itu dipasangnya LDV-nya itu dipasangnya pada wind tunnel ya. Nah, LDV itu berfungsi untuk mengukur kecepatan angin yang mengalir pada saat pengujian itu berlangsung gitu. Bagaimana saudara Darel, apakah sudah dapat dimengerti? Terima kasih, Mas. Sudah diminta jawab. Baik, terima kasih Mas Darel.
Ini ada pertanyaan kedua ya. Dari Fatur, kenapa FOHT mengalami peningkatan minat dalam perkotaan sebagai sumber energi? Izin menjawab, itu memiliki alasan kenapa jadi peningkatan itu karena meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah perkotaan itu tentang pemanasan global dan keinginan mereka itu buat mengurangi emisi gas buang atau jejak karbon monoksida. Terus itu alasan lainnya itu karena vertical axis wind turbine itu sudah menunjukkan potensi untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu hotspot dalam perkembangan teknologi, terutama dalam tenaga angin. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Gimana, udah jelas, Fatur? Ya, izin menambahkan sedikit juga kenapa vertical axis wind turbine ini mengalami peningkatan minat dalam di perkotaan sebagai sumber energi adalah karena untuk wind turbine dengan aksis vertikal ini dibanding dengan yang sumbu horizontal ini, yang vertikal ini dia untuk menggerakkannya itu angin yang dibutuhkan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang sumbu horizontal. Selain itu dalam penempatannya pun untuk yang vertical axis ini lebih tidak banyak memakan tempat gitu. Jadi lebih efisien gitu untuk di perkotaan gitu. Kan biasanya kalau yang horizontal axis itu dia di ladang-ladang gitu karena membutuhkan lahan yang lumayan besar. Nah, untuk yang di perkotaan gitu mungkin vertical axis wind turbine ini menjadi sebuah solusinya gitu untuk sebagai sumber energi alternatif juga. Terima kasih.
Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Agung Raffi. Mengapa koefisien power TIF maksimal saat kecepatan yang semakin tinggi di angka 7-11 meter per second? Hal ini disebabkan oleh pengurangan kecepatan putar turbin angin untuk kecepatan angin tinggi guna menjamin keamanan turbin angin. Singkatnya, pada rasio kecepatan ujung yang sama, semakin tinggi kecepatan angin, maka semakin baik kinerja dari VWT. Hal ini karena dengan kecepatan angin yang meningkat, bilangan Reynolds dari sudu meningkat juga. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Mas Lukas. Ya, sama-sama. Ini boleh langsung ditutup aja atau bagaimana, Pak? Ya, sudah 3 pertanyaan ya tadi. Iya, Pak. Oke, untuk selanjutnya kelompok berikutnya bisa dilanjutkan untuk melakukan presentasi sampai selesai untuk semua kelompok. Oke, jadi untuk presentasi yang ini nanti ditutup presentasinya. Kemudian pertanyaan yang tadi ditanyakan dituliskan di PowerPoint, kemudian diketik jawaban apa yang disampaikan dari hasil presentasinya. Lalu untuk dokumentasi dari rekaman juga di-upload di Edmodo dengan menuliskan nama anggota dari kelompok yang melakukan presentasi untuk tugas kelompoknya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, jadi saya izin share screen juga ya Pak, kelompok kami mau presentasi Pak. Ya, di share screen, kemudian salah satu dari anggota kelompoknya melakukan record untuk presentasi dari kelompok yang dilakukan. Baik Pak, sebentar Pak. Izin share screen, apakah share screen sudah terlihat? Ya, sudah keluar. Lalu ditampilkan slideshow, kemudian mengaktifkan on cam dari kelompok yang melakukan presentasi tugas kelompoknya. Maaf Pak, tapi komputer saya nggak ada webcamnya, gimana ya Pak? Kalau dari anggotanya ada yang salah satu misalnya Ada Pak. Iya, yang bisa mengaktifkan dari anggota. Ini kan satu kelompok kan 2 ya, ada 2